Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk membuat topi ini kita pertama-tama akan membuat lingkaran atas topinya dulu. Lingkaran atasnya ini hanya memakai DC dengan kelipatan 14 dan saya membuatnya hingga round 10 sehingga menghasilkan diameter 16,5 cm. Nanti bisa dipakai untuk lingkar kepala 52 hingga 56 cm. Ayo kita mulai pembuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah slip knot kita buat 4 rantai, kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Ini untuk bagian ringnya. Awali setiap round dengan 2 CH, ini tidak dianggap sebagai 1 DC. Kemudian di dalam ringnya ini kita buat DC sebanyak 14 DC. Setelah 14, slip stitch di atas DC pertama. Kita lanjutkan ke R2, 2 CH dulu, lalu isi setiap lubang dengan 2 DC. Di satu lubang ada 2 DC, atau pada pola tulis saya lambangkan dengan V. Silakan dilanjutkan berkeliling. Di akhir round nanti slip stitch di atas DC pertama, jadi 2 CH nya dilewati saja. Lanjut R3, 2 CH. Kemudian nanti berselang-seling di dalam lubang-lubangnya ini ya, ada 1 DC, ada 2 DC. Oke, jadi ada 1 DC di lubang yang pertama, kemudian 2 DC sekaligus di dalam lubang yang kedua. Jadi ini 1 DC, kemudian di sebelahnya 2 DC, atau IV. Lanjutkan berkeliling. Slip stitch di atas DC yang pertama. Kita lanjutkan ke R4. Di R3 tadi rumusnya 1 IV. Nah, kalau di R4 nanti I-nya buat 2 IV, 2 IV. Jadi 112 isinya ya. Jadi I-nya yang ditambah. 2 CH di lubang yang pertama buat I dulu atau 1 DC saja. 1 DC lagi. Kemudian di lubang yang ketiga buat 2 DC sekaligus. Lanjut lagi, 1 DC, 1 DC, kemudian 2 DC. Nah, ini bisa teman-teman lanjutkan membuat 2 kali IIV. Nah, lanjutkan berkeliling. Pada akhir roundnya nanti tetap ya, slip stitchnya di atas DC yang pertama. R4 selesai. Kemudian R5, 2 CH dulu. Tadi ada 2 I. Nanti I-nya ini kita tambah lagi menjadi 3 I. Jadi ada 3 IV. I pertama, I kedua, I ketiga, lalu V. Nah, ini 3 IV, 1 DC, 1 DC, 1 DC, kemudian di sebelahnya nanti langsung 2 DC. Nah, inilah 3 IV. IIV. Untuk round berikutnya nanti jumlah I ini akan terus bertambah.
Jadi tadi kita di R5 ada 3 IV yang ini ya. 3 IV tuh mana nih? 1 2 3 V ya. 1 2 3 4 IV. Kemudian ada 5 IV. Ada 6 IV, 7 IV, 8 IV. Teman-teman bisa lihat pola tulis di samping. Nah, nanti itu jadikan panduan untuk pengerjaannya ya. Kalau sudah sampai di R10, jumlah stitch-nya 140 stitch, kita stop untuk pembuatan lingkaran atas. Kalau masih kurang, teman-teman tambahkan lagi beberapa stitch. Untuk petanya nanti kita pakai yang ini udah comot-comot, maklum ada bocil ya. Kemudian apa sayang? Kita juga pakai tulisan Indonesianya nanti. Itu untuk pola ininya, tapestry-nya. Kemudian yang ini untuk pola tulisnya. Teman-teman yang ingin membeli polanya itu bisa hubungi saya di WA yang tertera di atas, harganya 25.000. Udah teman-teman dapatkan file PDF-nya berisi pola peta tapestry-nya dan pola tulisnya. Untuk yang kali ini Bunda akan memakai benang hijau sebagai benang A dan benang B-nya warna merah. Karena warna merah putih seperti thumbnail itu sudah sold out kemarin untuk topinya, jadi kita pakai kombinasi warna lain, nggak apa-apa ya. Siapkan juga peniti penandanya teman-teman ya. Untuk part B nya ini kita tidak pakai chain 1 dan tidak pakai slip stitch, jadi langsung muter. Kita akan buat SC nya itu pakai SC back loop supaya motifnya nanti bagus. Oke, membuat SC back loop, tusuk dari atas seperti ini. Nah, ini setelah slip stitch yang terakhir, tusuk dari atas, buat SC. Tandai selalu stitch SC back loop yang pertama. Lanjut lagi, buat SC back loop. Di part B tidak ada lagi penambahan stitch, jadi setiap lubang selalu diisi dengan satu SC back loop. Teman-teman lanjutkan membuat SC back loop ini sampai dapat 70 SC back loop. Nah, seperti ini ya. Ini sudah 70 SC back loop. Di 70 nanti tandai dengan peniti penanda. Ini untuk meminimalisir supaya kita tidak menghitung berulang. Jadi ada peniti penanda yang kedua, itu berarti sudah ada di angka 70 stitch atau 70 SC back loop di sini ya. Nanti ini akan berguna sampai selesai bagian motifnya. Oke, ini 70 sudah. Di rumus pola tulis bagian atas teman-teman lihat R1 untuk motif ini kita perlu 72 SC back loop untuk benang A. Di SC back loop ke 72 jangan diselesaikan SC back loopnya, tinggalkan saja 2 loop pada hakpen atau setengah dari SC back loopnya. Kemudian ambil benang B, bentuk slip knot dulu supaya nanti kokoh benang B nya, lalu masukkan slip knotnya ini ke dalam 2 loop yang di hakpen. Nah, ini selesai SC back loop ke 72 nya. Begitu ya, itu cara pergantian warna benangnya. Lanjutnya kita buat 2B atau 2 SC back loop dengan benang B. Di SC back loop keduanya nanti jangan diselesaikan, ganti warna dengan benang A. Oke, nah ini 2 SC back loop B nya selesai. Lanjut kita buat 66 SC back loop dengan benang A. Untuk benang B nya belum perlu ikut berjalan di round 1 ini, jadi cukup sisa benangnya saja. Nanti di round 2 baru ikut berjalan berkeliling. Baik teman-teman, lanjutkan membuat SC back loop dengan benang A sebanyak 66.
Di SCB Club ke-66 selesaikan tetap dengan benang A. Karena di R2 kita akan membuat 73 SCB Club kembali dengan benang A. SCB Club pertama selalu tandai dengan peniti penanda. Teman-teman lanjutkan membuat SCB Club A sebanyak 73. Nah, ini kita sampai di peniti penanda angka 70. Kita buat 73 ya. 71, 72, sebentar saya pindahkan dulu peniti penanda 70-nya. Nah, di sini. Ini udah 72, 73. Stop di 2 loop. Ambil benang merah atau benang B, masukkan di 2 loop. Selesai 73A. Selanjutnya kita buat 2B, 2 SCB Club dengan benang B. 1, 2, stop, ganti warna dengan benang A. Kita buat lagi 17A. 1, ini benang merah sudah ikut berjalan ya teman-teman. Sembunyikan dengan baik di belakang. Kalau sudah nanti misal sudah sampai 5 SCB Club, teman-teman jepit yang di tangan kanan, jepit yang tangan kiri, tarik yang belakang gitu. Lanjutkan lagi. Nah, kalau nanti sudah cukup panjang lagi benang A nya, benang B nya yang di belakang pantau lagi teman-teman ya. Nah, ini kalau kita ada benang yang di belakang itu harus sering ditarik, dilemaskan lagi, ditarik, dilemaskan lagi, supaya nanti hasil pecinya atau topinya di bagian B-nya ini tidak mengkerut. Harus stabil ya. Tarik sedikit, lemaskan lagi. Ini 17. Nah, sisakan 2 loop, lalu ganti warna. Kita mau buat 3B. 1, 2, yang ketiga stop, ganti benang lagi. 9A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jepit dulu, tarik, lemaskan lagi. 9. Oke, ganti warna benang lagi, buat 1B. Kalau 1B cuma begini teman-teman, cuma 2 loop begini ya. Kalau angkanya 1. Kemudian benang selanjutnya untuk menyelesaikan satunya tadi. Lanjutkan membuat 35A sampai peniti penanda pertama. Nah, ini sudah saya tinggal lemaskan benang belakang. Sudah selesai untuk R2. Kita akan lanjutkan ke R3. Di R3 benang A yang pertama kita buat seperti tadi, 73 SCB Club benang A. Silakan lanjutkan dulu sampai 73. Ini sudah sampai di 70. Tarik dulu sedikit, lemaskan lagi. Oke. Tadi butuh 73 ya. 70, 71, 72, 73. Kemudian pindahkan peniti penanda keduanya. Di 73 ganti warna. Ambil benang B. Kita akan buat 3B. Oke, sembunyikan benang A di belakang. Buat 3B dulu. 1, 2, 3, 2 loop saja. Ambil benang A.
kita buat 16A. 1 2 3. Ini 15, saya tarik dulu benang belakang lalu lemaskan lagi. Di 16 nanti sisakan 2 loop saja. Ganti warna benang, kita buat 2B. Kemudian ganti warna benang lagi, kita buat 10A. Jangan lupa benang belakang tarik sedikit lalu lemaskan. Oke, ini 10A sudah, kita lanjut buat 1B. Lalu 1A, lanjut lagi 1B. Kemudian 33A. Baik, ini 33A selesai. Tarik bagian belakang ya, yang benang belakang, lalu lemaskan lagi. Oke, lihat teman-teman stabil atau tidak rajutan yang teman-teman hasilkan. Kalau terlalu mengkerut sebaiknya ulangi, karena itu berarti benang yang sembunyi di belakang terlalu tertarik. Jadi membuat topinya nanti lebih sempit dibandingkan ukuran yang seharusnya. Oke, kita lanjutkan ke R4. Pertama kita buat 74A, 71, yang ini 72, 73, 74. Sisahkan 2 loop, kita ganti warna benang buat 3B. Lanjut ganti warna benang buat 14A. Jangan lupa benang yang di belakang tarik, kemudian lemaskan lagi. Oke, lanjut lagi kita buat 4B. 1 2 3 4. Kemudian ganti warna buat 6A. 1 2. Ini yang ke-6. Ganti warna benang, kita buat 1B. Ganti lagi buat 2A. 1 2. Ganti lagi buat 2B. 1 2. Lanjut buat 4A. Ini ganti-ganti warna benangnya, jangan pernah lupa untuk cek benang yang belakang teman-teman ya. 4, sisakan 2 loop, ganti warna benang lagi buat 1B, ganti, lanjut lagi buat 29A. Ini sudah sampai ke 29. Teman-teman bisa lihat pola petanya ya. Ini yang Sumateranya, ini Kalimantan, kemudian ini puncak Sulawesi, Maluku. Oke, sudah sampai R4. Kita lanjutkan ke R5. Di R5 untuk yang awal kita buat 74A. 73, 74.
Lanjutkan 4B. Enam A, 2B, 3A, 7B, 3A, 3B, 2A, 1B, 1A, lanjut lagi 1B, oke 2A, ganti lagi buat 3B, 4A, 2B, lanjutkan 22A. Oke, ini sudah 22A. Tarik dulu sedikit, lemaskan lagi. Lihat motifnya teman-teman udah mulai makin kelihatan pulau-pulaunya ya. Oke, ini kita perhatikan juga stabil atau enggak bentuk pecinya. Kalau sudah semuanya, kita lanjutkan ke R6. Di R6 awalnya kita buat 75A, 73, 74, 75. Stop di 2 loop, tarik belakang, lemaskan sedikit, kemudian ganti warna benang. Kita akan buat 4B. 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti di 2 loop, lemaskan dulu, lanjut buat 5A. 1, 2, 3, 4, 5. Stop dulu, tarik belakang, lemaskan lagi. Ganti warna benangnya. Kita buat 11B. Di 11 berhenti, tarik belakang dulu ya. Oke. Ganti warna benang, kita buat 2A. 1, 2, stop. Ganti lagi. Buat 2B. 1, 2. Lanjut lagi, kita buat 9A. 1, 2, 9. Tarik belakang, lemaskan lagi. Kita ganti warna ya. Buat 4B.
Ini 1, 2, 3, 4. Stop, tarik sedikit. Oke, buat lagi 3A. Di yang ketiga, stop dulu, kita ganti warna. Buat 5B. 2, 3, 4, 5. Stop, tarik dulu sedikit yang belakang, lemaskan. Kemudian ganti warna benang, lanjutkan membuat 20A sampai ke peniti penanda yang pertama lagi. Ini sudah 20A. Oke, kita lihat tampilan petanya. Sumatera, Kalimantan. Nah, ini ada Sulawesi-nya sedikit, Maluku, Irian. Oke. Nah, kita akan lanjutkan ke R7. Pada R7 ini kita mulai membuat tulisan Indonesia dan lambang hatinya. Jadi, teman-teman perhatikan betul pola tulis yang saya sematkan di pojok kiri bawah. R7 awalnya kita buat dulu 3A, kemudian 3B, dua A. Ini untuk huruf I. Lanjut lagi 1B, 2A, 1B, 2A. Ini untuk huruf N. 3B, 4A. Dua B, 3A. 1B, 2A. 1B, 2A. Lanjut 3B, 2A. 3B, 2A. 3B, 3A. 2B. Beri jarak untuk ke lambang hatinya, ada 10A. Satu B,
1A, 1B. Ini untuk lambang hatinya ya. Kemudian beri jarak lagi menuju peta, ada 9A. Petanya lagi. 1B, 2A, 5B, 4A, 10B, 3A, 1B, 3A, 1B, 8A, 2B, 2A, 6B, beri jarak 10A, 1B, 1A, 1B. Ini untuk lambang hati yang kedua. Kemudian beri jarak lagi 7A. R7 selesai. Kelihatan peta dan tulisannya jadi seperti ini. Kita akan lanjutkan lagi ke R8. R8 awalnya buat 4A, satu B, 3A, 2B, 1A, 1B, 2A, 1B, 2A, 1B. Oke, jadi udah huruf I, N, D. Lanjut lagi, 2A. Ganti warna,
1B, 2A, 1B, lalu 2A. Lanjut lagi, 2B, 1A, 1B, 2A. Satu B, 4A. Tarik sedikit benang yang belakang, lemaskan lagi. Ganti warna, kita buat 1B, 5A, 1B, 3A, 2, 3, stop, ganti lagi, 1B, 2A, kemudian 1B. Nah, jangan lupa dilemaskan tarikan stitchnya yang belakang ya. Lanjut beri jarak 8A. Tarik yang belakang, lemaskan, ganti warna lagi, kita buat 5B. Selanjutnya kita buat 12A. Lanjut 5B. Jangan lupa tarik benang yang di belakang. Kemudian kita buat 1A, 1B, lalu 2A. Kalau sudah 2A, kembali ganti warna, kita buat 9B. Kemudian kita ganti warna, buat 3A, 1B, 2A, 1B, 4A, 2B, 4A. Sembilan B, sedikit, lemaskan lagi. Kemudian kita buat 9A untuk jaraknya.
ganti warna benang. Kita lanjutkan ke 5B. Terakhir kita buat 6A. Oke, ini 6A nya sudah selesai. Kita tarik sedikit yang belakang, lemaskan lagi. Nah, ini teman-teman jadinya setelah R8 selesai. Untuk selanjutnya R9 sampai R17 berikut dengan pet topinya kita akan buat di video berikutnya ya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.